Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Saya Angela bersama 5 orang teman saya. Mari simak penjelasannya. Penjelasannya sebagai berikut. Awal mula Pancasila. Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, digali dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. Sebelum Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah melekat pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berPancasila dalam Triprakara, yaitu adat istiadat, religi, dan kenegaraan. Sejarah perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tujuan BPUPKI dibentuk adalah untuk mengkaji, mendalami, sekaligus menyelidik bentuk dasar yang sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Sejak didirikan BPUPKI, yang merupakan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melakukan sidang 2 kali. Mari kita simak penjelasan videonya. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Gumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat bersama 12 anggotanya, membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, Undang-Undang Dasar, prinsip-prinsip perekonomian nasional, serta prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan nasional. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin yang merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori negara, yaitu negara individualistik, negara golongan, dan negara integralistik. Namun, Supomo menolak negara individualistik dan golongan, serta mengusulkan negara integralistik atau kesatuan, negara satu untuk semua. Tokoh yang kedua yaitu Mr. Supomo merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan sila yang merupakan hasil akhir dari sidang pertama BPUPKI, adalah rumusan dasar negara Indonesia, Pancasila, yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Musyawarah mufakat perwakilan atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dari 3 rumusan yang sudah dipaparkan, milik Soekarno lah yang paling diterima oleh seluruh anggota yang mengikuti sidang BPUPKI. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, jika yang 5 tidak disetujui dapat diperas menjadi trisila, yaitu yang pertama ada sosio-nasionalisme, yang kedua ada sosio-demokrasi, yang ketiga ada ketuhanan. Jika ketiga tidak disenangi, dapat diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong atau inilah dasar asli dari Pancasila. Dan dibentuklah Panitia 8 pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. 8 tugas Panitia 8 penampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI berdasarkan usulan yang paling diketahui. Ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedang golongan nasionalisme menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu.
Dan berikut ini merupakan susunan organisasi Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 yaitu memeriksa usulan yang masuk dan menentukan kebulatan pendapat. Sidang BPUPKI yang kedua. Sidang kedua BPUPKI ini membahas rencana Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulanya oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini berjumlah 19 orang, termasuk ketua. Sidang kedua BPUPKI ditetapkan 1. Dasar negara disepakati yaitu Pancasila, seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik, 55 suara dari 64 yang hadir. 3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur-Timur, Malaka, dari 39 suara. 4. Dibentuk 3 panitia kecil. Panitia Perancang UUD diketuai Insinyur Soekarno. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Muhammad Hatta. Panitia Pembela Tanah Air diketuai Abi Kusno Djokrosojoso. Tugas BPUPKI yakni 1. Membahas dan menyusun dasar negara Indonesia. 2. Membentuk panitia kecil untuk mengumpulkan gagasan dan konsep dasar negara dari anggota. 3. Membentuk reses dalam 1 bulan. 4. Membuat Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. 5. Membantu Panitia 9 bersama Panitia Kecil. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. 1. Dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan beranggotakan 21 orang. 2. Ditambah 6 orang anggota wakil golongan yaitu Wiranata Kusuma, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. 3. PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Jepang menyerah pada sekutu. 2. Golongan muda seperti Soekarni, Damali, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supono, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia golongan tua. 3. Kesepakatan di Rengas Dengklok sehingga proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. 1. Sore hari setelah proklamasi, datang officer Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. 2. Sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam dan sepakat untuk menghilangkan 7 kata tersebut. 3. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menetapkan Insinyur Soekarno menjadi Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 5. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut KNIP yang bertugas mendampingi Presiden dan Wakil Presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Yang terakhir merupakan kesimpulan dari sejarah perumusan Pancasila yang telah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh pejuang bangsa kita merupakan suatu perjuangan yang tidaklah mudah. Untuk mencapai titik sekarang ini banyak proses dan perjuangan yang dia lalui. Maka dari itu penting bagi kita terkhususnya generasi muda di era globalisasi ini agar janganlah mengabaikan pedoman dasar bangsa kita dengan cara kita menerapkan serta mengamalkan nilai Pancasila disertai nilai moral dan juga etika yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka perjuangan serta pencapaian mereka tidaklah sia-sia. Sekian dari tugas presentasi kami. Terima kasih.